Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi berbasis desktop dengan judul itu tentang sistem informasi atau aplikasi laundry ya. Nah, aplikasi ini nanti di dalamnya bisa melakukan yang pertama yaitu bisa melakukan login. Nomor 1 bisa melakukan login. Kemudian yang kedua bisa melakukan CRUD terhadap salah satu menu yang sudah kita buat. Nah, untuk menu-menunya itu dia tersimpan di dalam database ya, atau kita akan membuat beberapa tabel ya. Tabel itu sama saja dengan menu-menu yang ada di aplikasinya gitu. Nah, misal di sini terdapat 5 buah menu ya. Nah, masing-masing menunya ini pastinya bisa melakukan CRUD seperti itu. Menunya apa aja teman-teman? Nah, sebagai contoh ini ada menu pelanggan ya, menu pelanggan, kemudian ada menu transaksi, ada menu user, menu detail transaksi, dan menu paket seperti itu. Nah, tabel-tabel ini dibuat di SQL Server. Jadi teman-teman membuka aplikasi Microsoft SQL Server yang ini ya. Oke, kita klik. Nah, kita buka aplikasinya Microsoft SQL Server Management Studio. Tuh. Jadi video ini akan membahas tentang ini dulu ya, cara membuat tabel di dalam database ini SQL servernya seperti itu. Oke, sudah terbuka SQL servernya. Kemudian server name ini sudah otomatis muncul nama default dari device saya ya. Device saya kan namanya Firda, maka tampil tulisan Firda. Kalau teman-teman tidak ada nama server name-nya, coba silakan untuk diketik atau pilih yang ini ya, opsi yang ini. Kemudian klik connect ya. Lalu sudah terhubung servernya, sudah membuat server. Kemudian kita akan membuat nama database-nya di sini. Klik database, kemudian klik kanan new database. Nah, buat nama base-nya aplikasi laundry. Tidak perlu disingkat, perlu digabung saja ya penamaannya. Bila sudah, klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel-tabelnya, tabel atau menu ya. Kita klik ini tabel. Nah, klik kanan lalu new tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel namanya itu user. User itu dia bisa melakukan login ya. Sini ID user, username, password, dan level atau peran dia sebagai apa nih, kasir ataupun admin seperti itu ya. Di sini hari kita masukkan kolom pertama yaitu ID user dengan tipe datanya apa, integer ya. INT ini allow nulls, artinya nulls kan tidak boleh kosong. Apakah tidak boleh kosong? Betul, tercentang. Oh, salah ya. Harusnya ID user itu selalu isi ya, tidak boleh kosong. Seperti itu. Maka ini tidak perlu dicentang. Kemudian setelah ID ada user name, varchar, tipe datanya tidak perlu dicentang. Lalu ada password ya, tipe datanya varchar 50, tidak perlu dicentang. Dan yang tadi ya role atau levelnya
yaitu varchar juga, tipe datanya varchar. Nah, lalu kita lihat di sini ID pelanggan dia sebagai primary key atau kode uniknya ya. Kita setting ID usernya menjadi primary key, itu kita klik ini sebelah kanan atas. Nah, set primary key kita klik oke. Maka dia sudah menjadi primary key ya teman-teman di sini. Nah, ini kunci primary key itu harus ngeklik yang ini, set ini primary key. Oke, tabel user sudah terbuat. Ini kita simpan dulu. TB user, klik oke. Loh, kok ini nggak ada ya? Supaya muncul, supaya ada nama tabelnya, kita refresh teman-teman di sini, refresh. Nah, maka dia sudah tampil ya. Berikutnya lanjut, lakukan hal yang sama seperti tadi. Berarti kita kurang ini ya, 4 tabel lagi. Sekarang kita akan membuat tabel pelanggan, berarti ID pelanggan, INT ya. Kemudian ini di setting sekaligus ya, jadi primary key, lalu nama pelanggan, sini varchar, tipe datanya tidak perlu diisi. Kemudian setelah nama berarti apa? Alamat ya, varchar ini ya. Setelah alamat berarti nomor apa tadi di sini? Telepon gini. Nah, varchar. Oke. Bila sudah, Ctrl S atau klik ini simpan. Nah, beri nama TB pelanggan. Kemudian klik OK. Bila sudah, kita buat tabel lagi, new tabel ya. Kita akan membuat tabel transaksi, berarti ID transaksi, tipe datanya INT, saya perlu diisi. Nah, tabel transaksi ini memiliki hubungan atau relasi di tabel user, dan di tabel user ini memiliki primary key pada kolom pertama, yaitu namanya apa? ID user. Makanya kita panggil primary key-nya nih ya. Ini primary key dari tabel user. Nanti ini yang akan menjadi origin key-nya ya, varchar. Maaf, tipe datanya itu menyesuaikan yang ada di tabel user. Tipe data dari ID user kan INT ya teman-teman. Nah, jadi tipe data yang ada di kolom ini transaksi itu harus sama dengan tabel yang ada di sini user ya. Itu. Kalau beda tipe datanya itu nanti akan error itu. Kemudian yang 3 kolom apa? ID pelanggan ya. Tipe datanya INT. Setelah itu transaksi apalagi? ID user pelanggan. Oh, tanggal transaksi, tanggal selesai, tanggal mulai ya. Kalau tanggal berarti tipe datanya menggunakan date time ya. Lalu ada tanggal mulai lagi, selesai, date time, tipe datanya sini. Kemudian total harga berarti INT. Lalu bayar apa tadi? Bayar transaksi INT. Kemudian sisa
sisa bayar INT. Kemudian yang terakhir statusnya apakah sudah selesai, pending ya, atau belum selesai gitu. Statusnya varchar aja ya. Nah, sudah, kita save, beri nama, diawali dengan singkatan tabel yaitu TB transaksi gitu ya. Dan klik OK. Oh iya, ini kurang set ID ini ya, primary key-nya. Nah, sudah. Sekarang kita buat lagi tabel paket, table ID paket atau layanan INT. Nah, yang ini ya teman-teman, ID paket, nama paket. Maaf, mana sih? Nah, ID paket kita setting dia menjadi primary key. Nah, ID paket, nama paket, varchar. Setelah nama paket, harga satuan ya, harga satuan. Nah, dan durasi terakhir itu durasi varchar. Dia yang terakhir apa, durasi lamanya ya, varchar. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan jadi TB paket. Oke. Dan yang terakhir yaitu tabel detail transaksi. ID detail transaksi INT. Dia memanggil, entar ini di setting, dia memanggil tabel paket ya, INT. Kemudian ini ID, manggil ID transaksi INT. Lalu quantity INT. Diskon total harga, diskon INT. Dan yang terakhir total harga. Integer semuanya ya. Kita save, beri nama TB detail transaksi, klik OK seperti itu. Bila sudah, kita jangan lupa refresh ini ya tabelnya. Nah, kayak sudah masuk semua, ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel user ya, transaksi, pelanggan, paket, detail. Saatnya kita akan membuat diagramnya atau relasinya ya. Ketika kita ngeklik ini database diagram, tampil peringatan seperti ini, kita yes aja ya. Yes. Kemudian diklik, klik kanan new database diagram. Nah, kita tambahkan semuanya ya. Sini di blok, kemudian klik add. Nah, oke. Bila sudah, nih close. Teman-teman tinggal menghubungkan relasinya ya. Ini diatur posisinya di sebelah sini. Kemudian ID paket, ada ID pelanggan. Lalu ke samping ada detail transaksi. Nah, seperti ini. Biasanya kita akan menghubungkan ini tabelnya dari tabel 1 ke tabel lain. Kita baca dulu di sini. Ya, di tabel user, oh dia tidak ada hubungannya di tabel lain. Tabel pelanggan juga tidak ada hubungannya di tabel lain. Sedangkan tabel transaksi dia memiliki
hubungan di tabel user dan tabel pelanggan. Berarti kita memberikan relasinya lewat tabel transaksi. Caranya klik kanan, kemudian cari relationship sebagai hubungannya ya. Klik, lalu kita pilih add, tambahkan. Nah, ini sudah muncul nih talinya atau kabelnya ya. Dia masuk ke dirinya sendiri, harusnya dia ke tabel user. Caranya gimana? Kita klik ini origin key tabel transaksi. Pada bagian tables and column spesifik ya, di sini kita pilih yang titik 3, diklik, lalu kita ubah ini relasi tabelnya, kita panggil tabel user ya. Kita panggil tabel user sebagai hubungan tabelnya. Kemudian di tabel user ini kan dia ada primary key. Primary key-nya itu namanya ID user. Berarti kita panggil ID user ya. Jadi yang sebelah kiri itu primary key dari tabel yang memiliki hubungan atau memiliki relasi ya, atau tabel yang menjadi origin key-nya gitu. Oh, ternyata tabel user, di dalam tabel user itu terdapat kolom primary key namanya ID user. Nah, sedangkan tabel transaksi itu, di tabel transaksi dia dapat di sini. Oh, di tabel transaksi dia ada kolom ID user. Berarti kita ganti menjadi ID user. Nah, ya, jadi seperti ini ya teman-teman cara membacanya. Yang sebelah ini untuk tabel yang memiliki relasi, kemudian yang sebelah sini itu tabel dirinya sendiri ya, tabel punyanya, miliknya yang ingin di origin key-nya ya. Oh, ternyata di dalam tabel transaksi kan ada primary key dari tabel lain ya. Kalau di sini ID user berarti tabelnya ya user ya, primary key-nya ID user. Seperti itu ya teman-teman. Kalau klik OK, lalu klik close. Nah, lihat ini ternyata sudah ada kabelnya atau tali penghubung. Kita luruskan, ini miliknya ID user. Maaf. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan yang pelanggan, kita lakukan hal yang sama. Klik kanan, relationship, kemudian add. Ini diklik, lalu edit ya. Primary key dari tabel pelanggan yaitu ID pelanggan, dan di dalam tabel transaksi itu ada ID pelanggan. Klik OK, lalu close. Nah, seperti ini ya. Ini sini ID pelanggan. Nah, sekarang tinggal yang detail transaksi. Detail transaksi itu kita lihat, oh ada tabel paket dan tabel ID transaksi. Kita klik kanan, relationship, kita add, lalu edit tabelnya ya dan kolom. Berarti tabel transaksi dia ada ID transaksi, kemudian di tabel detail transaksi terdapat primary key-nya tabel transaksi. Kalau klik OK, close. Nah, kita luruskan lagi. Ini ya ID transaksi. Nah, dan yang terakhir memanggil tabel paket. Relationship. Kita add, diklik, tabel paket, kita panggil primary key-nya ID paket. Di dalam
Detail transaksi kan ada kolom ID paket. Oke, lalu di close. Nah, sudah jadi ini ya untuk diagram tabelnya seperti ini ya. Ini ke atasin. Nah, sekarang kita akan menghubungkan tabel ini. Oh maaf, ini masih belum sesuai. Sebentar, ini kita edit. Tadi ke tabel transaksi, lalu ID transaksi. Oh, di sebelah sini. ID, maaf. Ulang. ID transaksi, tabel transaksi. Klik OK. Nah, ID transaksi. Ini tinggal diluruskan. Nah, sudah kita save, simpan diagram 0 aja nggak apa-apa. Oke. Lalu kita akan mengintegrasikan database yang sudah kita buat ini, namanya aplikasi laundry, ke dalam Visual Studio ya. Kita buka Visual Studio 2002. Oke, masih loading ya. Untuk membuat project baru, kita klik create a new project, diklik. Lalu kita cari platformnya itu yang ini, Windows from app ya. Tapi teman-teman milihnya itu yang ini .NET Framework ya. Pilih yang ini ya, menggunakan framework ini. Oke, setelah itu next. Beri judul aplikasi laundry. Create. Masih loading. Nunggu ya. Oke. Nah, cara mengkoneksikannya gimana? Teman-teman pilih view, lalu ke server explore, diklik server explore-nya. Nah, ini karena saya sudah pernah mengkoneksikan, makanya langsung tampil seperti ini ya. Bila yang pertama kali mengkoneksikan itu biasanya suruh download dulu ya. Download, nanti ada perintah download, ya udah di download aja itu. Ini tinggal menghubungkan ke database-nya. Nah, klik ini database, lalu pilih server namanya Virda ya. Server name itu yang di awal ini ya, Virda. Lalu diklik terus isunya, pilih database-nya yang aplikasi laundry ya. Kemudian advance, kita lihat untuk ini. Terus server sertifikatnya pastikan bernilai false ya, pastikan ini yang false. Terus server sertifikatnya. Kemudian klik OK. Kita tes dulu, tes koneksi. Oke, ini ada masalah. Nah, karena mohon maaf, lupa tadi ini belum diklik ya, harus dicentang. Tes koneksi
Nah, oke, berhasil, sukses ya. Oke, klik oke. Nah, oke, untuk database-nya sudah masuk ke dalam Visual Studio ya. Ini ada 5 tabel. Oke, seperti itu. Ini bisa dihapus, delete. Yes. Nah, iya teman-teman ya. Oke, untuk penjelasan video kali ini cukup sampai sini dulu ya. Ini sudah berhasil membuat tabel dan bisa memasukkan ke dalam ini Visual Studio-nya. Oke, seperti itu langkah-langkahnya. Oke, terima kasih. Nah, yang ini untuk ke Visual Studio-nya jangan lupa hubungan ke server dan ke database-nya ya teman-teman, server dan database gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya ya. Assalamualaikum.